Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-musannifu hadrati syayikhina Yai Muhammad Hashim Ash'ari min muassis Nahdlatul Ulama wa min muassis Ma'hadina Tabirun Jombang, nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim idin wa dunya wal akhirah, amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Radha mustaqim, radha ladzina aturan tata krama orang alim yang nomor berapa? 19. Jangan suka meremehkan, tidak boleh meremehkan. Meremehkan orang lain enggak boleh. Sedikit apapun tidak boleh meremehkan. Sesuatu. Jadi orang alim itu tidak boleh meremehkan sesuatu yang kecil apapun. Tidak boleh. Tokoh beralim biar ilmunya bertambah. Kadang-kadang jadi penyakit kepada orang lain. Menghadapi sesuatu kecil yang enggak remeh. Tidak boleh. Itu takramanya. Yang namanya orang alim itu harus selalu belajar. Jangan merasa alim. Justru merasa alim tidak alim. Ini kata Sa'id bin Jubair. Harus selalu belajar. Tidak boleh menganggap dirinya sudah cukup. Kalau ada orang alim, dirinya merasa cukup, berarti itu paling bodohnya seseorang. Kata siapa ini? Kata Imam Sa'id bin Jubair. Kemudian wa ansyada lan nembangaken. Wa ansyada lan bernyanyi, berlagu. Sapa ba'dul Arab, sebagian orang Arab. Wa laysal 'ama tulas su'ali. Tulas su'ali. Wa innama tamamul 'ama tulus sukuti 'alal jahdi. Wa laysa lan orang ono. Siapa al-'ama orang buta.
itu tulas suali, lama bertanya, suwini takon. Kalau orang buta tidak mungkin banyak bicara, tidak banyak bertanya. Wa inna ma tamamul ama, lan angin pasti ini utawi sempurna wuto iku tulus sukuti, suwe ini menang alal jahdi ing atas bodoh. Kalau orang buta tidak mungkin banyak bertanya, tetapi paling sempurna orang buta adalah banyak diam. Wa kana jama'atun, dan ono sapa golongan minas salafi saking salaf iku yastafiduna podo amri faidah sapa jamaah golongan ulama salaf min talabatihim saking pirang-pirang muriti jemaah. Bakanan ono sopo jamaatun golongan minas salafi saking salaf, golongan dari salaf itu yastafiduna amri faidah, berarti mengambil mengambil pemahaman, ya, mengambil manfaat min talabati saking pirang-pirang. Mengambil manfaat di mana? Faedah dari mana? Ambil pemahaman dari mana? Min talabati saking pirang-pirang muriti jemaah. Ma ing perkara laisa ora ono apa ma indahum ing dalem sandingi jemaah. Jadi walaupun gurunya tak apa-apa, misalnya ngaji kepada santrinya, ngaji ilmu yang beliau tidak tahu, saking pentingnya ngaji, saking pentingnya bala sekalipun gurunya boleh belajar ilmu yang gurunya itu belum tahu ilmu itu. Ini dicontohkan oleh Syekhuna Alim kepada Kyai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh itu kan santrinya Bayai Holil, Syekhuna Holil Bangkal. Kemudian setelah beliau itu ngaji di Mekah, menjadi alamah, menjadi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh sudah menjadi Ustadzul Jam'i, istilah bahasa Arabnya. Bukan doktor lagi, di atas sudah. Ya. Sudah menjadi Hadratus Syekh. Kemudian beliau itu cerita gampangnya, asalnya Hadratus Syekh berguru kepada
Sayyidina Khalid setelah beliau itu datang di Mekah menjadi alamatul kabir. Kemudian Sayyidina Khalid ngaji kepada Syekh Hasim Asy'ari. Ini beliau Hadratus Syekh Hasim Asy'ari mengatakan, wa kana jama'atun minas salaf yastafiduna min talabati ma laysa indahu. Jadi ulama-ulama salaf dulu sempat ngaji ke santrinya, ngaji ilmu yang beliau itu belum ketahui. Jadi walaupun alim, kita tetap ngaji tetap sinau. Walaupun ngaji tetap orang, walaupun alim tetap orang apa? Walaupun sudah alim tetap orang ngaji, tetap orang alim tetap ngaji, tetap sinau. Atau ngaji kitab sesuatu ilmu yang belum ketahui oleh orang alim tersebut. Ngaji pada saat, ya sekalipun kesantinya tetap ngaji itu keromongnya. Saking pentingnya ilmu. Wasohalan soheh apa riwayat jama'atin, riwayat jamaah atau kelompok golongan minas sahabati saking sahabat, anit tabi'in saking tabi'in. Riwayat itu sahih nak. So wa abala ulang itu lewih. Wa apala ulang itu lewih min dzalika saking mengkono yastafidun qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam utawi oleh muca sinten, utawi oleh muca sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Ubay bin Ka'b, saking Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu. Wa qala landau sinten Kanjeng Nabi, amaroni merintah sopo Kanjeng nang buri fa ini. Amaroni merintah ingsun sopo Allah. Rasulullah dawu Rasulullah, Allah Ta'ala telah merintah kepadaku, ya. Amaroni merintai ingsun sapa Allah an aqra'a yen to muca sapa ingsun alaika ing atas sira lam yakunil ladina kafaru, ing surat lam yakunil ladina kafaru. Wa balawalan itu luwih banget, dan itu luwih banget. Min dalika sangking mengkono yastafidu, qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, utawi mocone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, ing atas Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu. Qala landau sinten Kanjeng Nabi, amaroni merintah ingsun
sinten Allahu Allah. Allah Ta'ala merintah kepada Rasul. Disuruh membaca surat lam yakunil ladzina kafar. Wa qala ladau sintan al ulama min fawaidi iku sangking faidai qiraatun nabi ana utas kelakuan iku layan ta ora kena nyegah iku layam tanu ora kena nyegah sopo al-fadilu orang istimewa, sopo al-fadilu orang istimewa, minal akhdi sangking ngaji ilmu, minal akhdi sangking ngaji ilmu, anil maftuli sangking wong kang din luwihi utamane. Jadi ulama memahami, mengambil pemahaman, mengambil faidah dari qiraatun Nabi wa ablu min dzalika qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang alim. Tidak ada larangan untuk ngaji ilmu kepada orang yang lebih, yang di bawahnya termasuk santrinya. Ya. Misalnya Allah Ta'ala sampean alim, sampean kan santri saya, tapi sampean itu alim, mengetahui suatu ilmu yang belum gurunya ketahui, maka si guru itu tidak ada larangan untuk ngaji kepada santri yang alim. Itulah lek toto kromone wong alim harus begitu. Jangan merasa sungkan karena kiainya. Tidak boleh sungkan kiai itu ngaji kepada santri yang santrinya itu memang benar-benar alim. Ngaji ilmu yang belum kiai itu belum ketahui. Tidak ada, ini tidak ulama. Tapi ulama yang begitu termasuk yang masuk dalam lingkaran ayat Al-Quran. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Min badil ulama itu berpendapat bahwa seorang guru yang belum mengetahui satu ilmu tidak ada larangan untuk mengaji kepada santrinya yang alim yang mengetahui ilmu itu. Jadi tidak ada larangannya guru ngaji kepada santri yang alim, tidak ada larangan di dalam Islam. Banyak bertanya, apa-apa, gak mungkin turun pangkat, justru itu naik pangkat. Dia Masya Allah, sangking tawaduknya kepada Allah, sangking cintanya kepada Allah, kiai sepulan ini Masya Allah maji walaupun ke santrinya, malah tambah naik, bukan tambah rendah, bukan tambah rendah, tambah semangat ngaji, artinya kiai itu tambah semangat ngaji kepada santrinya, tambah bertambah. Apa yang bertambah? Pangkatnya. Dinilai tawadu, sangking tawadunya Allah Ta'ala. Santri itu tidak sungkan, kiai itu tidak sungkan
ngaji kepada santri yang sudah alim. Tambah hebat. Wa qala al-Humaidi, Daud Sepaman Humaid, wa walan utal Humaid, ikutil midus Syafi'i radhiyallahu anhu. Santrinya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sahibtu ngancani sapa ingsun As-Syafi'iyyu, As-Syafi'iyah, Imam Syafi'i. Sahibtu ngancani sapa ingsun As-Syafi'iyah, Imam Syafi'i, min Makkah sangking Mekah ila Misra mari Mesir. Al-Azhar. Qala al-Umaydi, Daud sapa Imam Umaid, wa walan utamat ikutil midus Syafi'i, murid Imam Syafi'i. Imam Umaid ini santrinya Imam Syafi'i. Kata Umaid, saibtu, saya berteman Imam Syafi'i min Makkah ila Misra, menemani Imam Syafi'i, kata Imam Umaid, dari Makkah ke Mesir. Lalu kata Umaid, fakuntu maka ono sapa ingsun iku astafidu amri faida insu minhu sangking Imam Syafi'i masaila pirang-pirang masalah. Imam Umaid menjadi santri Imam Syafi'i. Gampangnya begitu. Tapi satu tipu kanalan ono sapa Imam Syafi'i iku yastafidu amri faida sapa Imam Syafi'i minni sangking insul al hadisa ing ilmu hadis. Memang saya itu banyak ilmu-ilmu yang saya peroleh dari Imam Syafi'i. Tapi satu tipu Imam Syafi'i juga mengambil ilmu dariku, yakni tentang ilmu hadis. Berartinya Imam Syafi'i menjadi guru besarnya Imam Umaid. Udah terkenal kalimnya seorang mujtahid Imam Syafi'i. Tetapi Imam Syafi'i sempat ngaji kepada santrinya, yaitu Imam Umaid. Imam Umaid. Berarti antara Syekhuna Khalid dengan Habib hebat teman ini. Bisa mampu mempraktekkan apa yang dipraktekkan Imam Syafi'i terhadap santrinya. Ada setelah itu di Nusantara Salim Yai Hashim dengan Syekhuna Khalid. Jadi yang saya mendengar di sejarah, Hadrat Sayyidina Hasyim Asy'ari ngaji berguru kepada Sayyidina juga berguru kepada Yai Hozin. Ada satu cerita, pernah Sayyidina Hasyim Asy'ari berguru kepada Sayyidina Ulil dan juga berguru kepada Kiai Hozin Buduran Sudarjo. Kemudian Sayyidina Ulil juga berguru kepada Kiai Hasyim Asy'ari kepada santri. Juga Sayyidina Hozin juga berguru kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Itu cerita begini sejarahnya. Jadi ulama Nusantara yang meniru Imam Syafi'i ngaji kepada santrinya, ya Sayyidina Ulil dengan Kiai Hozin. Sayyidina Ulil dan Kiai Hozin. Kan kita begini,
Kiai Hozin ini santrinya siapa? Gurunya siapa? Gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Ya pengarang kitab ini Adabul Alim. Kiai Hasyim berguru kepada Sayyidina Hozin Budal Zarjo. Juga Kiai Hasyim Asy'ari berguru kepada Sayyidina Khalid Bangkalan. Berarti ini santri kedua-duanya ini. Kemudian Syekh Hozin Budulan juga ngaji kepada Kiai Hasyim. Sayyidina Khalid juga ngaji Kiai. Berarti Kiai Hasyim, Kiai Hozin Budulan Sidoarjo dan Sayyidina Khalid itu meniru karakter daripada Imam Syafi'i. Itu di antara ulama Nusantara. Kalau macam tu ganggu aja ya. Paham ya? Jadi sampean misalnya sampean alim jadi alamah. Jadi orang santri-santri yang tawadhu, yang alim, jadi ulama. Bukan saya itu dilarang ngaji pada sampean. Tetap tidak dilarang. Mudah-mudahan kalian jadi orang alim. Waqala landau sapa Ahmad Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal. Qala daulana maring kita. Ahmad bin Hanbal berkata, Imam Syafi'i telah berkata kepada kami, antum utawi panjenenganipun sedaya, antum utawi sira kabeh iku a'lamu luwi weruh bil hadithi kalawan ilmu hadis minni ketimbang saking ingsun. Faida sahaman nalekane bener indakum ing dalem sani sira kabeh apa al hadis wa ilmu hadis faqalu maka nyeritakno sira kabeh lana mari ingsun hatta nakhudha hingga ngaji ingsun sapa kita bi kalawan ilmu hadis, bi kalawan ilmu hadis. Imam Hanbal bercerita. Cerita Imam Hanbal gini, Imam Syafi'i dawuh, wahai Hanbal, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, kamu itu kan lebih alim daripadaku tentang ilmu hadis. Ayo cerita dulu, cerita. Hingga aku bisa apa? Menyimak, bisa ngaji, bisa mengambil ilmunya. Ayo ceritakan. Imam Syafi'i dawuh kepada Imam Hanbal, Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal. Saking pentingnya ilmu nak. Wawan sambian saya bidang tafsir umumnya. Bidang hadis kalian yang bisa. Ya wajib saya itu tidak ada larangan untuk ngaji ke sambian. Niru totok keramanya kalau di Indonesia antara Mbah Holil dengan Mbah Husin ngaji kepada santrinya. Siapa santrinya? Imam Asy'ari. Imam Syafi'i ngaji kepada Humaid. Dan juga Imam Syafi'i juga pernah ngaji kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Berarti menunjukkan itu boleh. Tidak ada larangan santri untuk mengambil barokah, mengambil ilmu daripada santri yang alim. Ini perlu dicontoh, perlu dicontoh. Wal isuna lan utawi tata krama alim kang kaping 20
iku ayastawi layan tosibu sopo alim bitasnifi kalawan ngarang kitab wal jam'ilan ngumpulake kitab wa ta'lifilan nyusun kitab ingkana lamun ono sopo alim iku ahlan ahli lidzalika mari mengkono tasnif jam'i ta'lif. Jalanan ya. Totok romoni wong alim kang kaping 60. Orang alim itu kalau menjadi alama harus sibuk dengan mengarang kitab, sibuk dengan mengumpulkan, memadukan seluruh ilmu-ilmu, dan sibuk membuat karya kitab. Apabila ahli, ojo sibuk kesana kemari, ya. Kalau Abdul Tishim Asy'ari kan karangan kitabnya banyak. Baholil juga banyak. Ulama-ulama biyen itu banyak. Ya jangan sibuk selain daripada ilmu. Pada waktu ada lowong, apakah kiai itu tidak cari belanja? Oh, cari juga. Kan orang alim dijamin oleh Allah Ta'ala. Pasti ada jalan keluarnya. Jadi kalau memang ahli ilmu, tata krama orang alim harus sibuk dengan mengarang kitab. Ojo sibuk dengan politik. Jangan sibuk dengan politik. Biar sama-sama ketinggalan. Politik tidak dilarang, tetapi serahkan kepada ahlinya. Kepada ahlinya. Kalau gak ahli politik, ngupeni santri ini mawon, ojo ikut-ikutan ke sana, biar gak rusak. Yang penting semuanya bermanfaat, ya. Yang mampu berpolitik, monggo ke politik untuk membenahi, meluruskan, menertibkan negara. Itu namanya berjuang, juga dapat pahala dari Allah. Yang enggak mampu politik, cuma mampunya ngaus kitab, ya ngaus kitab, ngopeni santrinya. Sepenting anfa'uhum linnas. Foto mawon. Kan target manusia itu kan ibadah kepada Allah. Target Allah menciptakan kita kan biar ibadah kepada Allah. Biar dekat kepada Allah. Biar bertauhid kepada Allah. Biar bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bertauhid itu bisa nanti melalui berkontemplasi melalui alam, melalui politik, melalui memikirkan kebangsaan nanti bisa juga. Ada yang melalui ngausnya. Tadi ya kan? Yang penting kita hidup di mana dan berada di mana, tetap konsisten bertauhid kepada Allah, bertakluk kepada Allah, bermakrifat kepada Allah. Orang bertauhid itu tidak harus ada di langgar, di musola, tidak, dimanapun berada. Bumi ini adalah masjid Allah.
diwakafkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali jeding, tempat kamar kencing, dan ke tempat WC, kecuali itu. Selain itu adalah masjid Allah. Jadi umpamanya sambian gak bentuk masjid, gak mesti kayak itu misalnya. Sholat di lapangan dia gak apa-apa, sah samawon. Semua bumi ini adalah masjid Allah, asalkan itu suci. Maka di sana itu dikecualikan, kecuali di tempat kamar mandi dan tempat tempat kencing. Kecuali itu. Di luar itu adalah masjid. Maka ada pertanyaan. Ketika ada pertanyaan dulu, apakah masih tetap melaksanakan sholat tahiyatul masjid? Kalau misalnya orang itu sholat, masjid sholat di Muhajirin atau masjid di timur, masjid apa itu? Baitur Rahim ya? Ya, Baitur Rahim. Ya. Masjid apa? Hah? Masjid ini? Masjid ini timur nih. Masjid Nurul Hidayah misalnya. Nurul Hidayah, karena saya nggak pernah Jumatan ke sana. Bukan nggak mau, enggak. Cuma karena ngimami di tempat lah. Di Nurul Hidayah. Pastinya gak muat. Kemudian meluap ke jalan, ke gang. Apakah orang yang meluap, yang sholat di gang itu, apakah masih disunatkan untuk sholat tahiyatul masjid? Tetap disunatkan sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Kullu bumi adalah masjid. Kecuali WC, kamar mandi, kamar kencing, tempat kencing, itu bukan. Ini juga hadis yang menerangkan ini ya. Hadis. Terus jadi tugasnya kiai, tata keramnya kiai harus sibuk dengan sibuk dengan mengarang kitab kalau ahli, atau mengumpulkan beberapa kitab kalau ahli, dan mengarang kitab. Jangan sibuk ke lain, jangan sibuk ke lain. Paham ya? Kalau bukan ahlinya, jangan keterjun ke politik. Kalau ahlinya gak apa-apa. Karena itu sama-sama berjuang. Berjuang itu bukan harus di pesantren. Ada berjuang untuk membenahi bangsa, membenahi negara. Kan? Ada yang berjuang melalui pesantren santrinya. Ada yang berjuang melalui jamiahnya ada. Tapi yang memegang pemimpinnya itu memang benar-benar ahli. Kalau tidak ahli, ngaji mawon. Kalau belum siap, ngaji mawon. Biar gak tambah krisis iman kita. Kalau nanti yang memimpin sami mawon, cuma tahunya itu ila haddatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu itu apa? Mengeluarkan sebuah fatwa ilmu, ojo. Biar gak tambah rusak. Ngakoni kelemahannya. Tirulah. Kalau di Nusantara seperti Sayyidina Khalil Bangkalan dan Sayyidina Khazin Budan Sutarjo sempat ngaji kepada santrinya yang bernama
Adotis Syekh Hasyim Asy'ari. Itu menunjukkan kecerdasan beliau, menunjukkan kealiman beliau berdua, menunjukkan beliau itu sangat memperhatikan sekali terhadap ilmu, sehingga kepada siapapun beliau berdua itu ngaji. Contohnya seperti ngaji kepada Hasyim Asy'ari sebagai kedua santri kedua beliau itu. Ya. Fa innahu maka satuna alim iku yatali'u ningali sapa alim ala haqaiqil funun ing atas pirang-pirang hakikat fan wa daqaiqil ulumi lan pirang-pirang rahasianya ilmu atau lembutnya ilmu lihtiyaji karena butuh ila kasrati taktis maring akai meneliti wal mutalaati dan sinau wal murajaati lan ngulangi ilmu. Kenapa orang alim itu kalau memang ahli, kalau memang bidangnya, harus sibuk dengan mengarang kitab, dengan mengumpulkan kitab, dengan menyusun kitab? Karena orang alim itu adalah selalu membedah, melihat tentang hakikat-hakikatnya, fan-fannya ilmu itu, dan mencari rahasia ilmu, karena masih butuh penelitian, butuh sinau, butuh mengulangi. Jadi kalau orang alim dulu selalu haus kalau sekarang kan tidak. Kalau ada orang yang alim justru dihasut sekarang, itu kan betul. Satunya ustadz kalah pamor, udah jadi tukang hasut di tetanggai. Bukan malahan seneng, kan, tetapi belenget kata orang Madura. Karena apa? Sifat irinya yang muncul, bukan cahaya yang muncul. Lebih-lebih ustadz-ustadz yang cuma tahu Al-Fatihah itu yang banyak meneburkan fitnah di mana-mana. Itu bukan di sini saja, di mana-mana sudah terjadi. Dirinya mau baca ini gak bisa, ini gak bisa, hanya dikalahkan, merasa terkalahkan. Akhirnya cuma bikin gosip di mana-mana. Makanya kalau belum siap jadi pemimpin, ojo jadi pemimpin. Sekalipun pemimpin kecil, cukup sampean ini memimpin istri dan anaknya aja. Kalau masih belum siap. Wa walal utawi tasnif wal jam'i wa ta'lif. Kama qala kaya oleh dawuh sapa al-khatib Imam Khatib al-Baudi kang basa Baudi. Bautan. Iku yusbitu netapaken sapa yusbitu netapaken sapa wong alim. Netepaku wong alim itu mengarang, wong alim yang ngarang kitab tafsir al-hifdha. Iku yusbitu netepaken sapa alim al-hifdha ing ngafalaken.
wa yuzakki lan nyedasaken yes. Yusbitu iku netepaken apa tasnif al hifdha ing hafal wa yuzakki lan nyedasaken apa tasnif ilahi al qalba ing ati wa yushidu lan ngelandepaken apa tasnif wal jami' ta'lif az-zihna ing akal wa yujidu lan bagusaken apa tasnif wal jami' wa ta'lif al bayana ing keterangan wa yaksibu lan ngasilaken apa tasnif wal jami' wa ta'lif jamilaz zikri ing bagusi zikir sebutan wa jalilal ajri lan agung ganjaran wa yakhludu lan langgeng apa tasnif wal jami' wa ta'lif ila akhir dahri hingga akhir masa. Jadi hikmah kata Imam Khatib Al-Baghdadi, orang alim selalu sibuk dengan ngarang kitab, dengan mengumpulkan beberapa kitab dijadikan satu, dan mengarang kitab. Hikmahnya itu satu, bisa kuat hafalannya. Kalau kiai sibuk ngarang kitab, sibuk mengumpulkan kitab, sibuk membuat karya kitab, itu bisa memperkuat al-hifdho, kehafalannya, kedaya ingatnya. Satu. Dan yang kedua, hati bisa tanggap, cerdas. Bisa peka hati itu. Dan yang ketiga, akal tajam. Akalnya tajam. Wa yushhidu dhihna. Akalnya itu tajam. Tajam. Bisa jadi intelektual. Bisa jadi ulil albab. Kalau kiai itu suka ngarang kitab, suka mengumpulkan kitab, suka apalagi menyusun kitab, akalnya itu tambah cerdas sehingga jadi ulil albab, menjadi seorang intelektual. Itu satu. Wa yujidul bayan, orang yang suka ngarang kitab, suka mengumpulkan kitab, suka menyusun kitab, cara menerangkan itu baik. Baik. Dan hasilnya itu, dan dapat menghasilkan itu jami' wa yaksibu jamilaz zikri, menyampaikan indah, sopan, dapat dipahami, pahalanya banyak sampai akhir masanya. Jadi orang alim ini nak pahala terus, walaupun orang alim gak cari pahala. Tadi kan orang ngarang kitab, mengumpulkan kitab, karyanya banyak, hati bisa cerdas, ya, hatinya cerdas, kuat hafalan, ya, menjadi orang intelektual, menyendarkan orang jelas, dan apa nak, kata-katanya indah, sopan, santun,
hingga akhir masanya. Selalu dipuja orang. Karena demikian, maka beliau itu pahalanya banyak, luar biasa. Kau usah minta surga, secara mati diberi surga. Tidak minta rezeki, secara otomatis diberi rezeki. Karena orang sibuk itu man syawalahu dzikri. Ya, orang yang sibuk dengan ilmu pasti lebih banyak diperhatikan oleh Allah daripada orang yang tidak sibuk ilmu tetapi selalu minta harta misalnya. Tetap yang didahulukan orang sibuk ilmu sekalipun tidak minta harta, dijamin hartanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Dijamin. Itu kehebatannya orang punya ilmu. Wal aula lan utawi kang luwih utama iku ayat tania yaitu perhatian sapa alim, nemen-nemene sapa alim bima kalawan ilmu ya ummu kang roto opo naf'u manfaatnya wa yaksuru lan ake opo al hajatu butuh ilaihi mari'in. Jadi kita ini hidup orang alim harus memperhatikan ilmunya, bagaimana ilmu itu supaya manfaat. Maka orang alim itu berjuang menyampaikan ilmunya. Yang penting manfaat, masalah diterima atau tidak tergantung Allah. Yang penting kita melaksanakan, orang alim itu. Orang punya ilmu itu yang penting menyampaikan masalah dinilai atau tidak nilai terserah Allah. Yang penting kita ini dalam menyampaikan ilmu meneruskan tugas dari baginda agung Nabi Muhammad SAW. Masalah mereka senang atau tidak, yang penting berjuang. Orang alim harus usaha bagaimana cara ilmu yang mereka miliki harus disampaikan, dimanfaatkan kepada orang lain. Kenapa? Mereka itu pasti banyak butuh pada ilmu. Hidup ini butuh ilmu lah. Bisnis butuh ilmu, belajar butuh ilmu, ya, uduk butuh ilmu, berkumpul dengan orang lain butuh ilmu. Maka harus disampaikan orang alim bagaimana ilmunya itu bisa bermanfaat, baik alim bidang tauhid, ada bidang fikih, ada bidang tasawuf. Yang ahli tasawuf monggo menyampaikan ilmu tasawufnya, yang bidang fikih monggo fikihnya sampaikan, yang bidang tauhid monggo tauhidnya sampaikan. Bagaimana caranya supaya ilmu yang beliau miliki itu supaya bermanfaat kepada orang, bagaimana? Itu harus berusaha. Wa yatruka at-tatwil summa qala wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Ar-Rahman ar-Rahim. Ya muslimin siratal Rabbi bambana bibarakati madina mati bami mati tariq wa mu'afati minal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah abda yuafi ni'amahu wa yakabir. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أولئك والخاتم والسلام ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله قدر. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله النور باللسان بنوره في كل لحظة ونفس عدد ما وزن الله. اللهم إنا نسألك فهم النبي اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا التقوى وجملنا بالعافية. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين.
Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan sami'an du'a. Rabbi la tadhanni fadha wa anta khairul warithin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina min al-Fatihah. Ya Rabbi.